Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel Syukron Fuad. Kali ini saya bersama para pemenang atau para juara Jambore GTK Hebat tahun 2024 tingkat provinsi ya Mas ya. Nah nanti boleh silakan nanti masing-masing memperkenalkan diri. Mas Fajar, ada Pak Sunyamin. Beliau ini berdua adalah juara 1 tingkat provinsi untuk kategori SMP dedikatif. guru SMP dedikatif Ya. Dan Pak Sunyamin, beliau ini adalah juara 1 Jambore GTK kategori guru SMA dedikatif. Oke, baik. Untuk sahabat-sahabat subscriber, follower, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru, pengawas, kepala sekolah, tendik maupun yang lainnya yang menonton podcast ini, izin saya untuk mewawancarai dua orang hebat ini. Nah, dua orang hebat ini bertugas di Tanggamus. Nanti untuk lebih detailnya kita akan mendengarkan ya cerita dari Mas Fajar dan Pak Sunyamin. Yang pertama kita akan mewawancari Mas Fajar. Oke Mas Fajar, boleh diceritakan ya Mas Fajar ya, karya Mas Fajar ini apa sehingga Mas Fajar ini bisa juara 1 provinsi Jambore GTK. Nah, boleh diceritakan karya inovasinya apa, kemudian situasinya seperti apa, kemudian tantangannya, kendalanya, lalu apa aksi yang sudah dilakukan Mas Fajar dan bagaimana hasilnya sehingga Mas Fajar ini bisa juara 1 Jambore GTK Hebat tingkat provinsi yang ada di Provinsi Lampung. Nah, nanti boleh diceritakan juga trik-triknya. Kemudian apa sih yang membuat karya Mas Fajar ini sukses gitu ya. Oke, baik Mas Fajar, silahkan untuk menceritakan karyanya ya supaya bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang ada di Provinsi Lampung, umumnya yang ada di Indonesia. Silahkan Mas Fajar. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Sukron. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Suwasono. Saya merupakan guru IPA di Kabupaten Tanggamus, tepatnya ditugaskan di SMP Negeri 1 Atap Pematang Sawah. Nah, SMP Negeri 1 Atap Pematang Sawah merupakan salah satu sekolah yang merupakan sekolah potensial yang berada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sekolah kami memiliki 44 peserta didik. Ya Pak ya, Alhamdulillah pada tahun ini kami berada di sini, itu juga berkah karena saya ditempatkan di sana. Sekolah kami tergolong dari masuk kategori sekolah 3T. Tentunya 3T dalam tanda kutip adalah terpencil. Nah, situasi di sana selain murid yang sedikit, kemudian infrastruktur akses jalan untuk menuju sekolah yang sangat luar biasa. Kalau tanda kutip ya Bapak Ibu ya, berada di daerah 3T di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu berada di daerah pegunungan. Dan tentunya seperti naik lembah, kemudian menaiki bukit, turun lembah, dan jalannya yang begitu sangat ekstrim. Itu adalah perjalanan dan jarak tempuh dari rumah saya ke sekolah itu 3 jam. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah karena berada di sekolah pelosok, saya tidak berfokus kepada sarana dan prasarana atau seperti apa, karena itu bukan yang perlu saya pikirkan. Melainkan di sini saya akan fokus sebagai guru bagaimana memanfaatkan aset yang ada untuk diangkat dalam kegiatan Jambore seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengangkat sebuah terobosan atau gerakan yang dinamakan dengan gerakan literasi dan cerdas digital. Mengapa ini saya buat? Karena sekolah kami adalah sekolah pelosok yang alhamdulillah baru dan akan mengenal jaringan internet, Bapak Ibu. Kedua, listrik juga alhamdulillah sudah ada. Kemudian kami juga mendapatkan bantuan Chromebook, ditambah masyarakat di sana sudah mulai mengenal teknologi, salah satunya adalah handphone. Artinya ini adalah suatu aset yang bisa saya berdayakan untuk membuat sebuah terobosan untuk daerah pelosok. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu
saya mengharapkan ketika nanti aset-aset itu dikelola dengan baik, maka akan muncul bibit-bibit baru yang cerdas akan digital, melek IT, mereka mahir tetapi juga punya etika. Itu yang pertama. Kedua, berdasarkan rapot pendidikan juga, sekolah kami memiliki nilai itu tanda kutip merah ya Pak ya, itu adalah di kompetensi literasi dan numerasi. Nah, dua hal ini yang masih merah tentunya menjadi alasan mengapa saya mengangkat juga gerakan literasi ini. Kami namakan sebagai gelis tadi. Ya, ini yang akan kita kelola, mudah-mudahan munculnya dengan inovasi yang saya buat, maka ini bisa memperbaiki insya Allah di tahun 2025 yang mengalami peningkatan, seperti itu harapannya. Nah, kemudian itu dari situasinya. Kemudian dari tantangannya, ketika saya melaksanakan ini, yang pertama adalah kalau di gerakan literasi, anak-anak belum terbiasa dengan kegiatan literasi itu ya. Alhamdulillah di situ sebagai guru, maka saya memfokuskan harus membuat perencanaannya terlebih dahulu. Nah, ketika saya sudah memiliki perencanaannya, kemudian langkah yang pertama akan saya lakukan adalah saya membangun komunikasi dengan kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah. Nah, di sini ketika membangun komunikasi, tentu kami juga menemukan beberapa tantangan, yaitu menyamakan frame itu sangat sulit karena yang kedua, karena berada di sekolah pelosok, kami juga intens bertemu dengan guru itu terbatas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari kami guru-guru juga kemampuan atau pemahaman kompetensi terkait literasi itu juga sangat terbatas, Pak. Karena memang sumber dayanya terbatas. Itu adalah tantangan yang kami hadapi. Yang ketiga, kegiatan literasi karena kami konsep dengan gerakan cerdas digital. Nah, yang saya temukan adalah anak-anak memang belum terbiasa menggunakan gadget secara tepat, artinya dengan belum optimal ya. Iya, dengan optimal gitu kan. Mereka lebih menghabiskan gadget itu untuk kegiatan-kegiatan seperti sosmed atau main game. Nah, dari sini saya menginginkan nanti saya pribadi menyiapkan konten-konten inovasi yang bisa digunakan sebagai literasi digital mereka. Jadi mereka menggunakan alat-alat yang ada itu digunakan untuk belajar, yang di situ saya sematkan beberapa contoh aplikasi inovasi yang saya belikan namanya dengan si gelis tadi. Artinya handphone bukan hanya sebatas untuk kegiatan yang game atau sosial media, tetapi digunakan untuk belajar. Nah, tantangannya adalah apa? Memang kalau secara pribadi saya harus menyiapkan kompetensi guru-guru untuk mampu membuat konten, meng-create dari aplikasi yang ada, dan itu butuh waktu karena keterbatasan sumber daya yang belum paham IT, itu tantangannya. Kemudian selain itu, dalam aksi dari yang saya lakukan di sekolah, setelah saya mensosialisasikan dengan kepala sekolah, kemudian saya juga sudah menyamakan suhu ya dengan kawan-kawan yang ada di sekolah. Langkah yang saya lakukan, satu, saya menyiapkan konten yang berbasis IT, juga memuat kegiatan-kegiatan literasi yang ada di dalamnya. Kemudian saya setelah membuatnya, saya mengimplementasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya memasukkan muatan-muatan literasi itu. Saya mencoba mengajak anak-anak untuk berliterasi digital. Kemudian juga saya mengajak anak-anak untuk membiasakan membaca seperti itu. Dan lain sebagainya, itu dalam konteks kita pembelajarannya. Yang kedua, selain itu saya mengikuti atau mengupgrade kompetensi diri saya, Bapak. Kemudian saya ingin menjadikan role model di sekolah. Oh, ternyata kemampuan saya itu masih gini. Maka saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan kompetensi yang ada kaitannya dengan kegiatan literasi numerasi, kemudian atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan itu sebagai modal saya, ketika nanti saya berhasil, saya bisa memberikan diseminasi atau praktik baik kepada kawan-kawan. Nah, itu sebagai aksi saya. Dan yang terpenting adalah, dan masih banyak yang lain Pak ya, yang terpenting adalah dari kegiatan yang saya lakukan ini adalah sangat sederhana, tetapi harapan saya bisa memberikan dampak untuk sekolah, untuk anak-anak, dan tentunya adalah pengalaman yang bermakna untuk anak-anak. Nah, dalam hal ini yang saya terapkan ketika saya membuat produk literasi berbasis teknologi yang saya terapkan dengan literasi digital, anak-anak mencoba
menggunakan gadget saat belajar. Mereka mendapatkan pengalaman belajar yang sangat menarik. Karena apa? Saya buatkan di situ media pembelajaran interaktif, Pak, yang dia bisa diakses secara online ataupun offline. Dan mereka memberikan feedback bahwasanya pembelajaran ini sangat menarik bagi mereka. Kemudian saya juga menyadari dari kegiatan ini karena ini adalah sebuah rangkaian proses, maka banyak kekurangannya juga. Saya perlu menyiapkan kompetensi ini bukan hanya kepada diri saya, juga guru-guru juga wajib mahir untuk IT. Dan disitulah peran saya untuk mendedikasikan diri saya sebagai guru. Selain kita sudah punya kemampuan, maka saya menularkan ini kepada guru-guru, melakukan praktik baik yang ada di sekolah, entah sekolah atau di forum-forum resmi MPMP dan lain sebagainya. Itu saya lakukan. Karena memang prinsipnya adalah ketika kita sudah menyiapkan kompetisi guru untuk guru-guru itu bisa membuat karya sebagai kontennya yang bisa diberikan kepada anak, maka kan banyak produk-produk literasi berbasis digital yang bisa dihasilkan sebagai sumber belajar untuk anak-anak. Mungkin seperti itu. Oke, Mas Fajar, tadi kan dikatakan Mas Fajar membuat media pembelajaran ya. Boleh dicontohkan Mas Fajar, mungkin Bapak Ibu guru yang di sini penasaran nih apa media atau bahan literasi yang sudah Mas Fajar buat diterapkan di kelas yang membuat siswa itu tertarik. Contohnya seperti apa, Mas? Oke, contoh sederhana yang bisa dilihat secara kasat mata adalah literasi digital yang saya buat menggunakan aplikasi aplikasi artikel Storyline, Pak ya. Itu yang saya buat, saya kemas menjadi media pembelajaran interaktif. Nah, di situ muatan-muatan literasi yang saya muatkan adalah kita kan sudah berbasis digital nih. Nah, saya sisipkan di situ konten-konten atau pemahaman literasi, Pak. Misalkan kebiasaan kegiatan untuk membaca terlebih dahulu. Kemudian memahami alur, nanti di situ ada menu materi, tujuan pembelajarannya, kemudian mereka juga melihat dari konten latihan. Nah, kemudian juga pengembangannya, referensi. Nah, mereka saya ajak untuk menggunakan media itu untuk membaca dan memahami maknanya. Juga di situ yang terpenting saya gunakan untuk petunjuk, karena memang saya menginginkan anak-anak itu terbiasa membaca terlebih dahulu ketika ada perintah itu seperti apa. Itu mungkin seperti itu. Oke, baik. Untuk hasilnya bagaimana, Mas Fajar? Secara keseluruhan dari hasil, kalau dinilai, saya bisa melihat nilai mereka dari latihan evaluasi itu ya bagus nilainya, karena di situ memang saya buat berdasarkan tujuan pembelajaran. Oke, Pak. Yang kedua, kalau dari segi kemampuan anak-anak belajar, minatnya, tertariknya itu ya luar biasa, karena anak-anak lebih suka, memang zamannya mereka ada zaman teknologi, mereka mendapatkan pengalaman bermakna belajar menggunakan digital, mereka lebih menyenangkan dan katanya lebih simpel dan praktis. Ternyata apa, kalau buku kita belajar dengan itu kan susah dibawa kemana-mana, Pak ya. Nah, dengan membawa HP sekali buka kapanpun mereka juga bisa belajar. Itu udah dedikasi. Untuk di sekolah Mas Fajar sendiri itu HP diizinkan atau bagaimana? Di sekolah saya HP tidak diizinkan memang, Pak ya, karena memang bukan tidak diizinkannya, ini gini ada alasannya, karena jarak antara sekolah dengan rumah itu kan jauh. Ketika anak membawa HP itu dikhawatirkan nanti jatuh, hilang, atau terjadi sebuah tindak kriminal, itu kan berbahaya, karena memang penduduk kami ini adalah penduduk yang mayoritas petani, ekonominya kalangan menengah ke bawah. Membeli HP itu adalah sebuah barang yang di sana barang-barang yang sangat luar biasa, mahal gitu kan. Nah, seperti itu, Pak. Tentunya ini HP bisa digunakan ketika kita berkesepakatan. Misalkan kita mau membuat pembelajaran yang berbasis konten tadi, ya kami menginformasikan, izin dengan wali kelas, membuat pernyataan bahwasanya memberi informasi kepada wali murid bahwasanya besok pembelajar akan menggunakan HP dan anak-anak menggunakan HP. Gitu. Oke, terima kasih Mas Fajar atas berbagi praktik baiknya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu guru maupun sekolah-sekolah pengawas ini bisa termotivasi dari ceritanya Mas Fajar. Mas Fajar ini berada di Kecamatan Pematang Sawah ya Mas ya, Kabupaten Tanggamus, di mana daerah situ terkenal dengan blank spot ya, atau betul, blank spot ya. Tetapi Mas Fajar bisa membuktikan, bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Tanggamus, dan alhamdulillah kemarin sampai tingkat nasional. Oke, mungkin untuk sementara kita bergeser dulu ke Pak Sunyamin. Baik, kita lanjut ini ya Bapak Ibu para pemirsa, kita lanjut, kita
narasumber yang kedua ini namanya Bapak Sunyamin, sama dengan Pak Fajar, beliau juga mengajar di Kecamatan Pematang Sawah. Nah, boleh diceritakan nih Pak Sunyamin, apa karya Bapak yang bisa membawa Bapak juara 1 Jambore GTK tingkat provinsi? Silakan Pak Sunyamin, dari situasi, tantangan, kendala, kemudian aksinya yang dilakukan Pak Sunyamin, kemudian dan hasil. Terima kasih Pak Sukron. Izin Bapak Guru Hebat, Bapak Ibu Guru Hebat, ini sebenarnya kalau diminta apa yang dihasilkan, bagaimana, itu kayaknya saya sangat sederhana dan tidak seperti apa yang dipikirkan Pak. Iya, Artinya saya boleh sampai di titik diceritakan. ini juga sebenarnya itu suatu hal yang luar biasa. Yang pertama, ini tahun kedua Pak saya mengikuti kegiatan ini walaupun namanya beda. Oh, tahun lalu sudah ikut ya Pak ya? Sudah Tahun ikut lalu juga. sampai berapa besar? Sama juga gitu. Oh, sampai ke nasional juga? Sama juga. Oh, luar biasa. Dua kali tingkat nasional berarti Pak? Iya. Yang tahun lalu dedikatif atau inovatif? Sama Pak. Sama dedikatif ya? Sama. Hanya tahun lalu itu dedikatif. Ini mau cerita sedikit ya Pak? Iya, boleh silakan. Dedikatif itu tahun kemarin kan hanya dikhususkan untuk daerah 3T. Sehingga untuk SMA di Lampung ini kan, kalau kita menilai SMA yang daerah 3T hanya ada 2 atau 3 sekolah untuk SMA. Gitu. Dan mana SMA mana aja tuh Pak waktu itu? Kalau tahun kemarin kan sistemnya pada saat kita memasukkan NIK, kita langsung muncul nama sekolah. Nama sekolah daerah 3T bukan gitu ya? Dan kita bisa klik sekolah mana aja yang di situ, kayaknya hanya 3 kalau nggak salah tahun kemarin itu. Dari 3 sekolah itu kalau saya nggak salah tapi ya, itu yang mendaftar ya hanya 1 sekolah. Begitu. Gitu ya. Ada 2 guru dari 1 sekolah yang sama, yaitu sekolah saya SMA Negeri 1 Pematang Sawah. Oke, boleh diceritakan nih Pak? Untuk situasinya mungkin tidak beda jauh apa yang disampaikan Pak Fajar tadi, karena kita satu kecamatan. Hanya kalau di tempat saya Pak Sukron ini harus menyeberang laut. Jadi tempat Mas Fajar tadi nyebrang laut juga nggak? Ya, tempat saya ini di pegunungan. Kalau Pak Fajar. Oh, jadi bisa lewat darat ya? Ya, lewat darat. Tapi kalau tempat Pak Sunyamin mau nggak mau harus jalur laut. Lewat laut ya. Oke, boleh. Bisa muter ya? Muter lewat dengan BBS itu juga kan? BBS juga ya, 1 jalur. Untuk perjalanan di atas laut itu kalau normalnya, kalau misalnya ombak lagi normal gitu, itu 3 sampai 4 jam setengah itu sampai. Kemudian kalau misalnya pas biasanya bulan Juli sampai bulan September akhir itu Pak, itu biasa sampai 7 jaman di atas laut. Karena ombak ya? Ombak itu. Jadi kan perahu kan tingginya berapa meter Pak? Kalau tinggi sebenarnya nggak begitu tinggi Pak, gitu. Hanya kan memang dari awal sampai akhir terus gitu. Jadi kan perahu ya harus mau tidak mau pelan gitu. Kemudian untuk situasi sekolah itu yang tadi saya sampaikan tidak beda jauh dengan Pak Fajar. Kemudian untuk listrik baru 4 bulan masuk ini Pak. Listrik. Alhamdulillah udah masuk ya. Udah masuk. Untuk Mas Fajar listrik udah lama? Ya, jangan 1 tahun. 1 tahun ya. Iya, 1 tahun. Kalau untuk sinyal gimana Pak? Sinyal sama sekali belum ada. Sampai sekarang masih blank spot? Belum ya, hanya kalau di sekolah dan instansi kayak misalnya PEKON itu kan ada bantuan dari Kominfo Bakti itu Pak. Ya, Bakti, nah kita pakai itu pun sekarang kan ya kadang iya kadang enggak bahasanya gitu kan. Sama berarti ya. Dan itu kan untuk jangkauannya sangat terbatas Pak, nggak bisa jauh gitu. Kemudian untuk tantangan utama itu tentu kalau daerah 3T itu kan tentu ada di sumber daya. Itu sumber daya ditambah dengan kami yang sama sekali belum bisa masuk jaring teknologi internet. Jadi kami tidak bisa mengakomodir istilahnya yang berhubungan dengan teknologi. Gitu. Jadi betul-betul harus manual apapun itu kan gitu. Nah, artinya itu yang menjadi tantangan utama sebenarnya. Selain kita belum bisa betul-betul memaksimalkan teknologi dalam pembelajaran, kita juga harus betul-betul membuka wawasan dari anak peserta didik kita gitu. Dalam artian untuk kurikulum Merdeka saja yang kita sudah 2 tahun itu memang belum pernah dilaksanakan P5 gitu. Hingga ini yang membuat tantangan dan saya munculkan itu bahwa anak-anak harus melek tentang itu gitu. Dan bukan hanya anak, kita semua termasuk saya pendidik di sana juga harus seperti itu, harus tetap bergerak mau tidak mau kan gitu. Sehingga tantangan itu yang membuat saya berpikir ini bagaimana harus
membuka cakrawala ini. Kemudian yang selanjutnya, karena sekolah saya itu dikelilingi oleh perkebunan dan hutan sama dengan Pak Fajar Pak tadi, Fajar ya. karena ada Jadi itu langsung sampingnya KNBBS ya, belakangnya itu kawasan ya. ya, depannya itu berapa puluh meter depannya itu pantai, kemudian kebun warga gitu. Nah, itu adalah salah satu potensi sumber daya yang saya maksimalkan untuk pembelajaran. Maka untuk kegiatan ini saya mengangkat tema P5 Pak, gitu. Karena selain dari teknologi yang kita emang masih jauh, gitu, saya melihat sumber daya alam yang bisa dieksplor untuk pengetahuan anak. Dalam hal ini adalah P5. Setelah itu saya ngobrol dengan beberapa teman di ruangan untuk P5 dan memang kita masih meraba Pak. Awalnya memang teman-teman itu masih meraba seperti apa P5 yang akan kita gunakan di sini gitu, dan sebagainya, hingga muncullah itu tadi kita mengekspor yang ada di sekitar. Dan anak-anak betul-betul bahagia pada saat itu Pak sebenarnya. Jadi kalau kita mengukur sukses nggak sukses, pengukuran bagus nggak bagus, kan kita nggak bisa menyamaratakan ya Pak. Iya betul. Yang biasa-biasa aja di sekolah yang di darat gitu, itu mungkin sangat luar biasa di kami. Gitu. Dan itu yang membuat kami lebih semangat. Oh, ternyata anak-anak dengan sekecil ini saja luar biasa bahagia gitu, luar biasa semangat dalam hal belajarnya gitu. Anak-anak itu mengeksplor alam itu, mereka mencari daunan, kemudian memilah bunga-bunga yang ada di kebun gitu. Itu bagi saya pribadi itu juga sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk anak-anak. Sehingga setelah bukan mengumpulkan ya Pak, saya ngobrol dengan teman-teman, kemudian teman-teman sepakat oke, kita bersama-sama belajar bersama, bergerak bareng untuk anak-anak gitu, sehingga muncullah tema P5 itu gitu. Hingga kita mencoba belajar membuat tote bag, karena yang bisa dieksplor dari lingkungan itu seenggaknya itu Pak. Membuat tas atau gimana? Ya, artinya ekoprint, tote bag. Ekoprint. Kita fokusnya ekoprint gitu. Jadi kita buat ekoprint dengan dua tipe. Jadi yang pakai rebusan itu, kemudian satu lagi yang memang manual biasa gitu. Jadi dua itu kita coba, dan kalau kita mengatakan gimana Pak hasilnya, apakah itu bagus atau enggak gitu, menurut kami luar biasa bagus. Dari kacamata kami itu yang tadi saya sampaikan, kita tidak bisa mengukur kita dengan orang lain. Artinya dari sebuah gerakan kecil yang menurut kami itu sudah luar biasa gitu. Itu dari awal sampai akhir apa yang saya lakukan di sekolah untuk kemudian mengekspor alam sekitar, kemudian membuka cakrawala tentang kurikulum merdeka dalam hal ini P5 dari teman-teman pendidik, kemudian juga dari anak-anak. Jadi kemarin temanya mengangkat P5 ya untuk di Jember GTK. Ya. Untuk inovasi atau karyanya kemarin judulnya apa Pak? Untuk judul saya itu Cita dan Asa SMA 1 Matang. Cinta dan Asa siswa SMA Negeri 1 Matang. Itu ada akronim atau nggak ada. Kalau punya Mas Fajar tadi kan GELIS ya, Gerakan Literasi Sekolah Cerdik gitu ya. Jadi Cinta dan Asa tadi ya. Saya mengangkat itu karena itu tadi Pak, artinya betul-betul mulai membuka cakrawala untuk peserta didik. Artinya ada sebuah asa yang mereka inginkan. Gitu. Artinya walaupun kita di dalam tanda kutip ya Pak, ujung pulau lah gitu, pedalaman, tapi mereka tetap punya asa dan cita untuk maju gitu. Dan itu yang membuat kami, teman-teman juga di sana itu masih terus betul-betul semangat untuk mereka, untuk anak didik kita. Oke, untuk hasilnya bagaimana Pak Sunyamin? Hasil apa itu Pak? Hasil dari ide dari Pak Sunyamin, kemudian diterapkan di sekolah Bapak, hasil bagi siswa, dampaknya bagi guru tuh bagaimana? Kalau untuk P5 itu kan tidak hanya berfokus pada outputnya pada benda ya Pak, tapi bagaimana proses dan sebagainya gitu. Dalam hal ini mereka yang dalam tanda kutip di tempat kami belum terbiasa untuk berbicara Pak, berbicara di depan publik itu sangat belum terbiasa awalnya gitu. Nah pada saat film itu kan ada presentasi
gitu, dan itu new bagi anak-anak kami gitu, presentasi di depan teman-teman gitu dengan ketawa ketiwinya gitu, dan itu bagi kami itu perubahan yang luar biasa, meskipun mungkin kalau misalnya di sama ratakan gitu, oh biasa aja gitu yang saya sampaikan gitu, menurut kami memang sudah luar biasa, dari yang tadinya dalam tanda kutip memang masih masih berdiri belum bergerak gitu, ini sudah bergeser gitu, sudah bergerak. Kemudian yang kedua, dengan adanya pengetahuan mereka tentang oh ternyata daunan, kemudian bunga, hal-hal yang berwarna di kebun itu bisa dimanfaatkan gitu, dan mereka betul-betul berubah mindset, oh ternyata buat kayak gini cantiknya itu nggak sesulit yang mereka pikirkan gitu. Oke, mungkin ini closing statement terakhir ya. Mungkin ada kata-kata atau pesan untuk Bapak Ibu guru baik yang ada di Tanggamus maupun yang ada di Indonesia untuk memotivasi dari Pak Sunyamin, lalu nanti disusul oleh Mas Fajar. Boleh Pak untuk memotivasi guru-guru, boleh dengan 3 kata atau dengan moto atau silakan Pak. Dengan kalimat boleh ya Pak? Boleh, boleh. Ini bukan hanya untuk teman-teman, tapi juga khususnya untuk saya sendiri Pak. Kalimat terakhir dari saya, closing statementnya adalah tidak akan ada yang sia-sia manakala kita bergerak untuk kebaikan. Bahwa apa yang kita usahakan hari ini mungkin tidak langsung kita rasakan, tapi mungkin ke depan kita rasakan. Ingat satu hal, bahwa kita seorang pendidik yang dituju adalah berkah dan barokah. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sunyamin. Mas Fajar, boleh Mas Fajar memberikan penguatan atau kata-kata motivasi untuk Bapak Ibu guru supaya nanti ke depan lebih semangat lagi nih mengikuti Jambore GTK. Bapak Ibu guru hebat, yang pertama jangan pernah jangan pernah lelah untuk mencoba dan berkarya. Berkaryalah selagi hayat ini masih tetap bergerak dan ada Bapak Ibu. Kemudian, dan yang paling penting adalah dari setiap proses kita mohon untuk didokumentasikan. Karena apa? Sejatinya kita adalah sebagai pendidik, kita adalah sebagai seorang dai untuk menggerakkan anak-anak kita menjadi orang yang hebat, orang yang berguna untuk masa depan. Dan sebagai guru juga, Bapak Ibu, kita harus menjadi contoh yang baik untuk murid-murid kita. Tunjukkan prestasi-prestasi ataupun karya-karya ini sebagai branding diri kita, agar kita menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita, untuk anak-anak. Dan tentunya ketika sudah mendapatkan pengalaman yang baik, kira-kira hal yang positif, bisa untuk selalu berbagi praktik baik itu dengan murid ataupun rekan-rekan sejawat. Jadilah orang yang bermanfaat dan tetap berkarya sampai kapanpun. Itu saja, insya Allah. Oke, luar biasa Pak Fajar dan Pak Sunyamin. Terima kasih nih atas wawancara yang sangat produktif ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi sedekah jariah. Ya harapannya ya semua yang kita lakukan menjadi barokah gitu ya. Amin. Terus berbuat baik, terus menebar kebaikan, terus berjuang hingga bismillahmu menjadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sunyamin, Mas Fajar. Mudah-mudahan tidak kapok di podcast ini. Nanti kalau ada event-event lain, siapa tahu ada lomba lain. Nanti kalau sampai tingkat nasional, mudah-mudahan nggak kapok. Saya wawancari lagi. Terima kasih Pak Sunyamin. Ada satu Pak, mungkin Pak untuk gimana? Silakan. Untuk terutama nih ya, wabil khusus untuk kawan-kawan Kabupaten Tanggamus, kami berdua adalah salah satu perwakilan dari Kabupaten Tanggamus, Bapak Ibu. Insya Allah masih banyak Fajar dan Pak Sunyamin yang lainnya yang di Tanggamus yang memiliki potensi kemampuan yang lebih. Kami yang di pelosok bisa. Ya Bapak Sunyamin ya. Kami bisa ke nasional. Insya Allah tahun 2025 kami menanti kolaborasi. Oke, kolaborasi Bapak Ibu ya. Tanggamus. Ditunggu nih Bapak Ibu nih yang dari Tanggamus. Dari kabupaten yang lainnya mau? Ya, dari kabupaten yang lain. Kita sama-sama belajar. Semakin ikut ikut, insya Allah kami tidak merasa disaingi atau seperti apa. Justru kami bangga karena kehadiran kami itu bermanfaat dengan adanya Bapak Ibu berpartisipasi dalam kegiatan Jambore. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan wawancara ini, podcast ini.
ketemu lagi di wawancara yang lain, podcast yang lain. Tetap semangat, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi di channel Syukur Manfaat. Tetap semangat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.